Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Bersyukur pada sore hari ini kita boleh bersama-sama ada di tempat ini. Kita boleh sapa kanan kiri kita, katakan engkau sungguh luar biasa sore ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan kami boleh ada di tempat ini ya Tuhan. Hari ini kami boleh ada Tuhan semua karena kebaikan-Mu. Terlebih pada hari ini kami memperingati kematian-Mu ya Tuhan. Memperingati pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Semua karena Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau yang begitu mengasihi setiap kami ya Tuhan. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Engkau memandang setiap kami ini boleh berharga di pemandangan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau membawa syukur kami mau membawa sembah kami kepadamu ya Tuhan. Mari umat Tuhan kita mau sembah Tuhan. Kita mau menaikkan syukur kita mau menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dia Bapa yang sungguh baik bagi setiap kehidupan kita. Terima kasih berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baik.
segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Mari sambil mengangkat tangan kita. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sungguh karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita sembah Tuhan. Kami mau sembah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Oh, semua karena-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau merenungkan kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau merenungkan pengorbanan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat karya-Mu bagi kami. Kami bersyukur. Haleluya. Dengan segenap hati kita sambil mengangkat tangan kita, kita mau sama-sama katakan semua karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu, karena salib-Mu
memberikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Karena kita yang menderita, karena kita jadi salibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Mari
kami ya Tuhan. Engkau menderita, Engkau rela disalib ya Tuhan, agar setiap kami yang hilang boleh diselamatkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, haleluya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Boleh kita tengok kanan kiri kita berikan salam buat kanan kiri kita. Haleluya. Dia adalah penolong kita, Dia adalah penyelamat setiap kita, Dia adalah penebus kita. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin Dia angkat derita kami, Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, kami angkat tinggi tangan kami, ku angkat panji. Oh, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, dengan penuh percaya katakan kami yakin Tuhan. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin. Mari angkat tangan kita katakan, ku angkat panji. Oh, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Oh, mari umat Tuhan sendiri katakan, ku tahu. Yang percaya katakan, kami yakin Tuhan. Sembuhkan setiap sakit kami, kami yakin Tuhan. Ku angkat panji. Oh, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Sekali lagi sorakan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah
lagi dengan penuh percaya katakan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Terima kasih Tuhan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita adalah umat yang lebih dari pemenang, amin. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih. Mari sekali lagi bersama-sama katakan sorakan haleluya. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Tunjuk kanan kiri mengatakan kamu lebih dari pemenang. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. 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 Mari sebelum kita duduk katakan kanan kirimu, engkau lebih daripada pemenang. Shalom umat yang dikasihi Tuhan, senang dapat berjumpa dengan Anda. Saya percaya Tuhan hadir melawat kita. Bersama saya Gloria, berikut HOG News minggu ini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bergabunglah dalam Morning Call dan alami kuasa hadiratnya. Tiap Selasa, Kamis dan Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom. MCPJ Pusat akan diadakan pada Sabtu 30 Maret jam setengah 10 pagi di rumah Bapak Yahya.
Ibadah Paskah akan diadakan pada Minggu 31 Maret jam setengah 10 pagi di tempat ini, yang akan dilayani oleh Bapak Gembala. Ibadah disertai dengan perjamuan kasih. Masing-masing kul dapat membawa makanan. Dukung channel YouTube gereja kita, GBI House of Grace Semarang. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian HOG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, pernahkah saudara berpikir mengapa berbagai masalah terjadi dalam hidup saudara? Jika saat ini saudara sedang menghadapi berbagai pergumulan, ingatlah bahwa semua orang yang masih hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari berbagai permasalahan dan kesulitan. Kabar baiknya, sebagai orang percaya, kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan selalu menyertai dalam setiap kondisi yang kita hadapi. Dan segala sesuatu yang terjadi pasti mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar memahami apa sih maksud Tuhan mengenai ujian, godaan, dan teguran yang dialami orang percaya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, "Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Dalam ayat ini, Tuhan memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa orang Kristen pun tidak bebas dari penganiayaan dan berbagai kesulitan hidup. Dalam Alkitab, ada 3 macam pencobaan berdasarkan tujuan dan sumbernya. Pertama, pencobaan untuk menguji dan memurnikan. Tuhan mengizinkan orang-orang saleh dalam Alkitab untuk mengalami ujian dan pemurnian dalam hidupnya. Contohnya Ayub, yang merasa telah mengenal Tuhan lewat kehidupan yang diberkati. Tuhan kemudian memurnikan Ayub lewat pencobaan berupa kesulitan dan permasalahan. Namun sesungguhnya, ujian yang lebih berat terjadi ketika orang diberikan kesuksesan dan berkat oleh Tuhan. Seperti dalam kisah Salomo. Dalam kondisi diberkati dengan limpah, apakah mata kita tetap tertuju kepada Sang Pemberi berkat? Apakah Tuhan tetap menjadi kesukaan kita di atas segalanya? Dalam menghadapi pencobaan yang seperti ini, bagaimana seharusnya respon kita? Tuhan mau kita tetap mengucap syukur dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ucapan syukur ini lahir dari hati yang melekat kepada Tuhan dan percaya bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Kedua, pencobaan untuk menggoda manusia keluar dari hukum Tuhan. Yakobus 1 ayat 14 berkata, "Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya." Selain itu, pencobaan seperti ini juga dapat berasal dari iblis, seperti yang dialami Tuhan Yesus di padang gurun. Saudara, ada hukum alam dan hukum ilahi yang Tuhan sudah berikan untuk kehidupan kita. Contohnya, jika seseorang banyak mengkonsumsi makanan berkolesterol tinggi, memiliki potensi terkena penyakit jantung koroner. Jika seseorang tergiur ingin cepat kaya dan melakukan korupsi, maka akan tertangkap oleh KPK. Jika seseorang terpikat oleh investasi bodong karena dijanjikan keuntungan yang tidak masuk akal, maka akan mengalami kerugian. Apabila kita mengalami pencobaan seperti ini, kita harus meresponi dengan berbalik kepada Allah, lewat pertobatan dan kehidupan baru sebagai manusia rohani dan juga lawan dan perangi iblis yang mencoba mengambil keuntungan dari pencobaan ini. Sumber kemenangan kita adalah Yesus, yang tertulis dalam Ibrani 2 ayat 18. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ketiga, pencobaan untuk menegur manusia. Saudara terkasih, Tuhan selalu ingin membawa anak-anaknya ke jalan yang benar. Untuk itu, Tuhan perlu menegur dan menghajar kita lewat pencobaan yang tidak mengenakan seperti yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 5-8. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya?
Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita oleh setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Imam Zakaria sempat ditegur Tuhan karena ketidakpercayaannya dan menjadi bisu. Namun, pencobaan ini tidak membuat Zakaria keluar dari rencana Tuhan. Saat tiba waktunya, ia taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Zakaria dipulihkan, bahkan dipenuhi Roh Kudus untuk menubuatkan keselamatan dalam Kristus. Bagaimana seharusnya respon kita terhadap pencobaan seperti ini? Pertama, sadarilah bahwa hajaran itu menandakan bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Kedua, biarlah duka cita yang terjadi karena hajaran Allah berujung pada pertobatan dan menghasilkan buah kebenaran. Saudara, respon kita terhadap pencobaan bukan bergantung pada kemampuan kita, melainkan pada kesetiaan Allah. Karena kesetiaannya, pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui batas kekuatan kita. Dan ia akan selalu memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Mari, jadilah pemenang atas segala pencobaan yang kita hadapi. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Semua diberkati sore hari ini. Semua diberkati sore hari ini. Puji Tuhan. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita akan sama-sama perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita juga akan berkatakan apa yang Tuhan taruh bagi gereja kita di tahun 2024 ini, di mana tahun ini adalah tahun untuk bangkit jadi teranglah. Mari dengan penuh semangat, dengan penuh iman kita katakan, tahun 2024, tahun untuk bangkit, jadi teranglah. Sekali lagi, tahun 2024, tahun untuk bangkit, jadi teranglah. Kita berikan tepuk tangan sukacita bagi Allah. Mari kita naikkan doa syafaat. Bapa, kami bersyukur untuk sore yang indah ini ya Bapa. Kami boleh merasakan sungguh hadirat-Mu ada di tengah kami Tuhan. Setiap kami boleh diperbarui, iman kami boleh semakin menyala-nyala di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Sore petang hari ini Tuhan, kami mau berdoa, kami bersatu hati. Kami menopang untuk para pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa untuk Ketua BPP GPI Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, untuk Ketua BPD GPI Jateng Pendeta Andreas Budi Utomo, untuk Ketua Perwil Semarang Pendeta Fauzi Mangaran. Kami juga berdoa dan menopang untuk Bapak dan Ibu rohani kami Tuhan. Kami berdoa untuk Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo yang ada di Jakarta, untuk Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna yang ada di Purwokerto. Terlebih untuk gembala sidang di tempat ini Tuhan, Pendeta Timotius Andi Cahyo. Bapak berkatilah para pemimpin kami ini Tuhan, mereka yang senantiasa berjaga-jaga atas jiwa kami ya Bapak. Biarlah kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini ya Bapak. Terus ya Bapak, pakai hamba-hamba-Mu ini lebih dan lebih lagi untuk boleh menyatakan kebenaran firman-Mu. Dimanapun mereka melayani, nama Tuhan boleh semakin ditinggikan ya Bapak. Pakai mereka Tuhan untuk boleh menyatakan kebenaran firman-Mu, rencana-Mu boleh dinyatakan atas mereka ya Tuhan. Pakai mereka juga untuk boleh mempersiapkan umat-Mu, terlebih umat-Mu di tempat ini menjadi umat yang berkenan dan layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, karuniakan kesehatan yang sempurna bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Apapun yang mereka perlukan Tuhan, yang kiranya
cukupkan. Apapun yang mereka perbuat, kiranya Tuhan yang buat berhasil ya Bapa. Berkati juga keluarga demi keluarga hamba-hambamu ini Tuhan. Mereka ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk para pemimpin rohani kami ini. Kami juga berdoa sore petang hari ini Tuhan untuk kota kami tercinta, kota Semarang. Shalom Semarang. Biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas kota kami Semarang ya Tuhan. Pertobatan boleh terjadi atas kota kami Semarang ini ya Tuhan. Banyak jiwa boleh dimenangkan di kota kami Semarang ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan di kota Semarang ini Tuhan. Biarlah mereka boleh memimpin dengan takut akan Tuhan. Membawa Semarang ini menjadi kota yang semakin maju. Menjadi berkat bagi kota-kota lain. Terlebih menjadi berkat lagi bagi bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gerejamu yang ada di kota Semarang ini Tuhan. Biarlah kami semua boleh memberi dampak yang positif bagi kota kami Semarang. Membawa jiwa-jiwa semakin mengenal akan kebaikan kasih-Mu ya Bapa. Dan melalui gerejamu ini ya Tuhan, banyak jiwa boleh dimenangkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kota kami Semarang Bapa. Sore hari ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Shalom Indonesia, diberkatilah Indonesia. Kasih karunia Tuhan turun atas Indonesia ya Bapa. Biarlah pertobatan juga boleh terjadi atas bangsa kami Tuhan. Banyak jiwa boleh dimenangkan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menteri ya Bapa. Semuanya boleh memimpin dengan takut akan Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam pemilu yang sudah kami lewati Tuhan. Kami tahu, kami yakin dan percaya bahwa pemimpin yang terpilih ini nantinya boleh memimpin juga dengan takut akan Engkau ya Bapa. Membawa Indonesia menjadi bangsa yang semakin maju, menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, menjadi bangsa yang boleh menjadi berkat juga bagi bangsa-bangsa lain di luar sana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk generasi Yeremia, anak-anak muda yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, yang tidak kompromi terhadap dosa, dan mereka juga akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Bangkitkan mereka Tuhan, generasi Yeremia ini. Terlebih generasi Yeremia di tempat ini ya Tuhan, di gerejamu ini ya Bapa. Mereka boleh menjadi berkat bagi kota kami. Mereka boleh menjadi berkat juga bagi bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Yerusalem sore hari ini ya Tuhan. Shalom Yerusalem. Damai sejahtera Tuhan turun atas Yerusalem. Kami juga membawa persembahan kami ya Bapa. Kami mau berikan dengan sukacita. Karena kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Jemaat dipersilahkan duduk. Denganku dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku
pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus. Saya undang kita bersama-sama bangkit berdiri. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Saya undang hambanya, mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Hati kami melimpah dengan syukur karena Engkau hadir di tengah kami. Terlebih ketika kami memperingati kematian-Mu di atas kayu salib, Anda menebus hidup kami, menebus kami dari maut Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan pada sore malam hari ini kami terus membuka hati kami untuk Engkau berbicara Tuhan, mengarahkan, bahkan memberikan pengertian hikmat yang baru untuk kami semakin mengerti, mengenal Tuhan, memahami betapa Engkau mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, biar roh pengajaran dan Roh Kudus yang akan menerangi setiap hati, sehingga kegelapan di dalam hati kami lenyap Tuhan. Biarlah firman itu yang akan terus menuntun hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Ya, malam hari ini saya akan sampaikan tentang satu tema, tentang salib Kristus. Bagaimana Tuhan kita dapat melewati salib yang Dia harus tanggung dan mengalami kemenangan di dalamnya. Dan kita tahu bahwa setiap Jumat Agung, momen Jumat Agung biasanya ada drama-drama ya. Di sini mungkin karena terbatasnya orang, waktu ya. Kalau tadi di Wonosobo ada drama bagaimana Yesus mengalami siksaan. Atau setiap Natal kita juga selalu melihat ada Maria, Yusuf dan anak bayi Yesus ya. Nah, Saudara, pada setiap kesempatan khususnya ketika kita memperingati Jumat Agung, saya berharap kita datang bukan seperti ketika kita ini disuruh setiap tahun memperingati Hari Pahlawan, Saudara.
yaitu tanggal 10 November. Setiap kita wajib untuk apa saudara? Upacara ya. Di sini semua pasti mengalami ya upacara. Upacara dan diberikan kesempatan untuk mengheningkan cipta 1 menit untuk mengenang jasa para pahlawan. Tentu saja bukan seperti itu, karena kita tahu bahwa Allah kita di dalam Yesus ya, ketika Yesus sungguh-sungguh sebagai manusia dia harus melewati salib. Kita tahu bahwa hari itu dimulai ketika malam Tuhan Yesus mengadakan perjamuan kudus, lalu dia berdoa di Taman Getsemani, kira-kira mungkin kalau ibadah perjamuannya mungkin jam 7, lalu malam dia ada di Bukit Getsemani ya, lalu ditangkap, kira-kira itu sampai dia menghembuskan nafas terakhir 12 jam lebih ya saudara, bahkan lebih mungkin 18 jam ya. Nah, saya hanya berpikir bahwa banyak orang Kristen yang masih belum memahami betapa hari ini adalah hari yang diberikan bahkan oleh pemerintah untuk kita dapat memperingati ya, karena kalau di Wonosobo nih masih ada orang yang tidak hadir untuk mengenang, bahkan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, pengorbanan Kristus, karena mereka harus buka toko, mereka harus bekerja, mereka mungkin acara healing karena 3 hari libur saudara ya. Tetapi betapa hanya menyisihkan atau memberikan waktu 2 jam aja mereka nggak bisa untuk dapat memahami bahwa Allah begitu mengasihi setiap kita. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus ketika menghadapi waktu-waktu terakhirnya di atas kayu salib, ya, dia meninggalkan perkataan yang sangat berarti bagi umatnya. Saya teringat waktu di doa pagi Mbak Ririn sampaikan ya, ayahanda waktu di detik-detik terakhir menghembuskan nafas, dia berpesan pada anak-anaknya untuk tetap setia. Nah, Yesus juga memberikan kata-kata supaya menjadi stabilo, menjadi perhatian bagi umat Tuhan. Kita yang ditinggalkan, berarti itu penting ya. Dan kita tahu bahwa tanpa salib tidak ada keselamatan, katakan amin. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Oleh karena itu Yesus harus menyelesaikan semuanya di atas salib sesuai dengan misi Bapaknya. Ya, saya akan bacakan. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saudara, hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Kita tahu bahwa ketika para orang Israel ya, mereka melakukan dosa, melakukan pelanggaran, mereka harus membawa korban, yaitu korban penebus salah, korban penghapus dosa, yaitu berupa bisa burung, bisa juga domba ya, yang tanpa cacat dan dibawa kepada imam. Tetapi kita tahu bahwa semuanya itu tidak dapat mengcover atau menutupi dosa manusia yang semakin banyak, yang semakin luar biasa. Dan memang enggak sekedar situ, karena kita tahu dosa ini sangat pengaruh atau menjalarnya ini luar biasa ya. Nah, oleh karena itu hanya oleh penumpahan darah Kristus maka kita dapat ditebus. Nah, ada 7 ucapan salib yang dikumpulkan ya dari setiap Injil. Yang pertama, ya, jadi ucapan salib itu yang ucapan perkataan Yesus ada 7 itu, yang 1 sampai 3 itu diucapkan Yesus antara jam 9 sampai jam 12. Nah, setelah itu 3 jam kemudian gelap gulita ya. Kalau dulu saya ingat setiap Jumat Agung kok suasananya gelap sekali ya. Itu sampai jam 3. Lalu setelah itu 4 perkataan terakhir diucapkan Yesus sampai
matinya ya. Ada 7 perkataan salib Kristus. Yang pertama adalah ucapan pengampunan. Katakan sama-sama, ucapan pengampunan. Ya, saya akan bacakan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perkataan ini adalah perkataan doa Yesus kepada Bapa bagi setiap mereka yang terlibat dalam penyalipannya. Siapa saja, hanya Bapa dan Tuhan, Bapa dan Yesus yang tahu. Tetapi kita tahu Yesus membawa doa ini untuk siapa? Yang pertama jelas, mereka tidak tahu, yang tidak tahu, mereka tidak sadar, sehingga mereka melakukan penganiayaan, mungkin saja itu tentara Romawi, dan juga pemuka-pemuka agama, yang mereka apa? Mereka nggak tahu, mereka pikir mereka sedang melakukan pembelaan kepada agamanya, ini ajaran sesat nih, gitu ya, kan banyak sekarang ngomong, Allahu Akbar, mereka sedang membela agamanya. Sama, waktu itu juga mereka berpikir bahwa mereka melakukan sesuatu yang benar, padahal sungguh-sungguh bahwa mereka sedang menganiaya seorang yang diutus Bapa untuk menjadi penyelamat mereka. Ya, dalam ketidakpedulian, ketidakpercayaan mereka akan kebenaran Allah, Yesus meminta pengampunan Bapa atas kejahatan dan dosa mereka. Ini adalah tindakan kasih yang luar biasa, yang di luar pikiran, di luar dugaan, bahwa Yesus memiliki kasih yang tanpa syarat. Ini adalah esensi dari penderitaan Kristus, bahwa ia rela menderita demi pengampunan kepada manusia. Next. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebab di dalam dia, Efesus 1 ayat 7, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi di sini kita belajar bagaimana Yesus yang telah mengajarkan kasih, ya, dan mempraktekkan kasih. Kita tahu Yesus itu mengajarkan doa Bapa kami. Di antaranya dikatakan bahwa Tuhan Bapa, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, ini adalah mengajar kasih dan mempraktekkan kasih, itu dua hal yang berbeda. Karena itu enggak mudah. Yesus telah menjadi pelaku kasih. Next. Yesus telah menjadi pelaku kasih. Yesus mengajarkan kasih untuk mengampuni, Yesus juga melakukan pengampunan. Ya, karena ini tidak mudah. Dalam kondisi apa Saudara? Orang yang dalam penderitaan yang luar biasa. Tahun lalu saya menceritakan bagaimana kronologi penyiksaan Yesus menuju salib. Dalam keadaan luka, keadaan yang sakit amat sangat, ya, di luar kemampuan manusia, seseorang manusia dapat menanggung. Tidak mudah Saudara, karena saya lihat di dalam kehidupan manusia, orang bahkan hanya ngomong, dengar orang ngomong yang menyakiti hatinya, satu kalimat aja, masih bisa dia ingat 10 tahun kemudian. Disimpan sampai 10 tahun kemudian. Nah, tetapi Yesus telah memberikan contoh bagaimana dalam penderitaan, dalam luka yang sangat dalam fisik yang sangat lemah, dia tetap dapat mengampuni orang-orang yang telah melakukannya. Yesus telah melewati salib, yaitu salib pengampunan. Yang kedua adalah ucapan keselamatan. Katakan ucapan keselamatan. Nah, supaya enggak ngantuk. Ya, Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Perkataan ini ditujukan Kristus, Yesus, kepada salah seorang penjahat yang ada di sebelahnya. Jadi Yesus disalibkan di antara dua orang penjahat, dan yang satu kan kita tahu bahwa yang satu menghina Yesus, ya. Nah, lalu yang satu bilang, kamu tuh nggak takut ya? Ya,
Kalau kita kan memang dihukum karena kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa. Tetapi orang ini adalah orang yang benar. Lalu dia berkata bahwa Yesus, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Ya, jadi penjahat ini, salah satu penjahat ini telah mengenali siapa Tuhan Yesus dan menyatakan imannya kepadanya sebagai juru selamat. Dan kita tahu bahwa di sini ada anugerah Tuhan bagi orang ini, ya, anugerah Tuhan dicurahkan melalui iman. Jadi perkataan kepada orang yang percaya kepada Yesus ada janji dan pengharapan kepada umatnya, yaitu kehidupan kekal. Nah, kita akan baca sama-sama ayat utama kita sebagai orang Kristen, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Kalau yang bisa enggak usah lihat sana, ya kita ngomong sama-sama ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, melainkan peroleh hidup yang kekal. Ya, tepuk tangan bagi Allah kita. Amin saudara. Kayaknya ini ayat hafalan kita waktu anak sekolah minggu. Di sini siapa yang belum hafal? Yang belum hafal ngaku ya. Niel ngafal? Lumayan. Niel yang hafal, yang nggak hafal apa Niel? Lagu Bintang Kecil ya. Nah, ya. Nah, jadi apa saudara? Ini adalah ayat nas bagaimana Tuhan memberikan anugerah melalui iman, anugerah keselamatan melalui iman, bukan dengan perbuatan, bukan dengan kemampuan kita, bukan dengan pelayanan kita. Orang yang mungkin udah melayani Tuhan 10 tahun seolah-olah dia bekerja untuk menyenangkan hati Tuhan, dia bekerja melayani Tuhan. Dibanding orang yang mau meninggal, dia baru terima Yesus. Sama saudara, karena bukan karena perbuatan kita diselamatkan, tetapi karena iman kepada Kristus. Itulah yang dinyatakan ketika Yesus mengucapkan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Lalu yang ketiga adalah ucapan kasih. Ketika Yesus melihat ibunya, di sini dulu, saya tegaskan. Jadi Yesus melewati salib dan memberikan anugerahnya bagi yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup kekal. Yang ketiga adalah ucapan kasih. Katakan ucapan kasih. Ya, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Perkataan ini diberikan Yesus kepada murid yang dikasihinya. Siapa murid yang dikasihinya? Waduh, ini bocoran ini. Pak pendetanya nggak boleh ngomong dulu. Siapa saudara? Oh, Yohanes ya, anak Pak pendeta tahu ya. Ya tahu. Ya saudara, Yohanes. Kenapa pada Yohanes? Karena hanya satu-satunya murid yang ada di dekat Yesus, di bawah salibnya, di dekat situ, yang ada ketika mendampingi Yesus di salib. Yang lain sudah pergi, kabur ya. Nah, makanya bisa aja Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bisa saja doa itu untuk muridnya. Betul enggak saudara? Karena mereka tidak ada ketika Yesus mengalami itu, karena janjinya, ada yang berjanji bahwa kalau Tuhan mati aku juga ikut mati deh gitu ya, tetapi mereka hanya omdo. Oleh karena itu ini yang mendampingi Yesus adalah Yohanes, agar Yohanes menerima dan menjaga Maria sebagai ibunya. Ya, ini menggambarkan bagaimana cinta dan perhatian Yesus kepada Maria. Kenapa saudara? Saat itu sebagai seorang ibu, di sini sebagai orang ibu siapa? Pasti hatinya kayak apa sih lihat anak anak disiksa sampai anaknya, walaupun mungkin Yesus waktu itu kan sudah dewasa, udah 33 tahun. Tetapi itu tetap anak.
walaupun sudah tua, anak tetap anak ya. Jadi ketika melihat disiksa, dihabisi secara brutal, saudara, gimana hati seorang ibu? Mungkin di sini kalau ada anak kita di sekolah aja ditowel gitu, kita aja maju, wah, berani nggak sama anakku gini? Hadapi dulu mamahnya, nanti kayak gitu nggak sih? Susah-susah ya, melahirkan susah-susah ini dibuat gitu ya lah. Tahu berarti hati Maria ini sedang seperti dicincang-cincang oleh pedang. Ngomongnya kok begitu? Benar saudara, dalam Lukas 2 ayat 33 sampai 35, ketika Yesus berumur 8 hari, Yesus itu dibawa ke bait Allah ya. Dibawa bait Allah dan di situ ada seorang yang bernama Simeon. Simeon ini sedang mengharapkan kedatangan Mesias, dan ketika ketemu Yesus dia bilang, udah deh sekarang ketika aku sudah ketemu aku mati enggak apa-apa karena keselamatan sudah datang ya. Nah ketika itu dia berkata, lalu Simeon memberkati mereka, Papa Yesus, Ibu Yesus dan Yesus, dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Jadi memang Simeon aja udah berkata kepada Maria bahwa suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Jadi hati Maria saat itu tuh sedang tercabik-cabik. Hati Maria tuh sudah kayak nggak karuan rasanya, kayak di alam mimpi, kayak yang lihat anaknya di seperti itu ya. Saudara kalau lihat filmnya kan hati Maria aja sampai megang nahan deritanya, itu menggambarkan hatinya yang sangat luka ya saudara, tapi nggak bisa apa-apa. Tetapi kata-kata Yesus yang lemah lembut, kata-kata Yesus yang menenangkan, dia di saat-saat susah seperti itu, di saat dia menderita, dia masih bisa menghibur, dia masih bisa mengingat Maria yang menjadi orang yang mengasihi dia dan dia kasihi. Untuk apa saudara? Menjadi bagian tanggung jawab Yesus, sehingga dia memasrahkan Maria kepada Yohanes ya. Next, ketika melewati salib Yesus tetap peduli dengan orang lain, tetap bertanggung jawab terutama kepada orang-orang yang dikasihinya. Lalu yang keempat adalah ucapan pengharapan. Katakan ucapan pengharapan. Ya, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita tahu bahwa gambaran ini adalah gambaran teriakan manusia yang terpisah dari Allah karena dosa. Yesus mengungkapkan perasaannya bagaimana terpisah dari Bapa ketika dia harus menanggung dosa seluruh dunia. Ini ada kondisi next, gimana manusia itu jauh dari Tuhan karena dosa. Bukan tangan Tuhan terlalu pendek, kurang panjang. Bukan tangan Tuhan kurang panjang dan telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar doa kita. Tetapi yang menjadi pemisah antara aku dengan kamu adalah segala dosa-dosamu. Jadi bagaimana orang yang terpisah dari Tuhan adalah orang yang berdosa. Ya, saudara, oleh karena itu kita tahu bahwa sebetulnya orang-orang di luar sana tanpa pengharapan, tanpa Kristus itu rohnya itu sangat menderita, saudara. Nah, kalau kita lihat secara garis besar ini adalah penafsiran teologi atau barat ya. Jadi Eli Eli lama sabachthani itu adalah ucapan penderitaan rohani, bahwa roh Allah itu harus pergi dari Yesus supaya Yesus dapat mati. Karena Yesus dapat mati ketika sungguh-sungguh dia menjadi manusia tanpa roh Allah ya. Jadi penderitaan Yesus puncaknya bukan ketika dia harus menerima ditancapkan duri di kepala, ketika harus terima cambukan di seluruh badannya, ketika dia harus mengangkat salib ya. Tadi kan ada pemeran Yesus di Wonosobo. Waktu latihan gitu, karena ini bukan pemeran yang lalu-lalu,
Dia berkata, aduh kakiku keju, kakiku kaku, bahkan baru ngangkat salib yang biasa ya. Dan dia harus ndodok gitu ya, harus jongkok, dia jalan itu sampai kakinya tuh kaku sekali ya. Nah terus pemeran yang dulu berkata bahwa enggak apa-apa, nanti ketika engkau main, engkau ini akan dikuatkan ya. Jadi katanya waktu main tuh luar biasa. Nah ketika saya ingat bahwa dulu pun ketika saya sampaikan hal ini, Yesus itu kok bisa ya secara manusia menanggung segala derita yang luar biasa. Ternyata memang itu Tuhan itu diberi kekuatan untuk menanggung sampai selesai. Enggak boleh mati di tengah jalan. Ya. Nah ini adalah penderitaan Yesus ketika ia ditinggalkan dan dibiarkan sendiri. Ini penderitaan yang sangat-sangat digumulkan di Taman Getsemani. Tetapi kita lihat, ternyata ini adalah ucapan pengharapan. Menurut tafsir timur, yaitu ketika Yesus mengutip Eli Eli lama sabachthani, ini adalah mengutip syair nyanyian yang lazim dinyanyikan, dibacakan oleh orang-orang Yahudi pada bagian peringatan Hari Raya Purim, saudara. Jadi ketika di sini dikatakan di next ya, udah ya? Iya, masih ya. Mazmur 22 ayat 1 ya dan 2. Dikatakan untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar. Mazmur Daud, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Dikenal oleh kalangan Yahudi itu sebagai Ayelet Sakhar. Jadi rusa betina di kala fajar dinyanyikan pada peringatan Hari Raya Purim. Dan rusa betina ini adalah disebutkan sebagai Ester. Kita tahu bahwa Hari Raya Purim adalah hari raya yang dirayakan setelah kemenangan bangsa Israel dari rancangan jahat seorang yang bernama Haman. Jadi waktu zaman Babilonia, Persia ya, itu kan ada yang bernama Raja Ahasiveros, ya ini betul ya, Ahasiveros memerintah, Ahasiveros ya, dia memerintah dan waktu itu dia mengambil Ester untuk menjadi ratu dan ketika itu ada seorang yang bernama Haman karena tidak diberi hormat kepada seorang bernama Mordekai, dia jengkel, dia dengki, akhirnya dia merencanakan ini siapa sih Mordekai ini, yang Mordekai adalah paman daripada Ester, lalu dia pikir ini siapa, oh ini ternyata orang Yahudi yang tidak beri hormat kepadaku, sehingga akhirnya dia merancangkan agar bangsa Yahudi dibinasakan ya, digenosida, dihabiskan di seluruh bumi. Nah, ketika itu Mordekai berkata kepada Ester untuk dia dapat menghadap raja. Lalu Ester bilang, enggak mungkin kalau aku tidak diundang untuk menghadap, aku bisa mati. Oleh karena itu, Mordekai bilang, enggak ada kamu Tuhan juga bisa nyelamatin. Akhirnya Ester berdoa puasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum, dan di waktu malam terakhir dia menangis dan berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Setelah itu dia baru pergi menghadap raja dan memulai karya nyata yang luar biasa ya, yang akan membawa keselamatan kepada orang Yahudi. Ketika dia menghadap, ternyata tongkat raja diarahkan kepadanya, tanda raja itu berkenan kepada Ester. Dan raja itu berkata, apa yang kamu minta Ester gitu. Nah, itu adalah hari raya Purim ketika Allah membebaskan bangsa ini dari kebinasaan, ya saudara. Nah, di 2 Petrus 1 ayat 19 dikatakan, demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Tidak kebetulan ketika Yesus mati, keadaan
sebelum mati itu keadaan waktu itu adalah gelap gulita dan terjadi yang sangat mengerikan. Saudara, kalau kita lihat di filmnya, suasananya itu sangat mengerikan. Dan ketika Yesus sampai kepada tahap ini, itu ada pengharapan. Seperti waktu Esther itu menangis dan berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi setelah itu dia melihat fajar, dia melihat pengharapan, ya, yang menyingsing, dan bintang timur terbit di dalam hatimu. Sebab dengan kematiannya ada harapan hidup bagi Israel, dan Tuhan Yesus sang terang dunia menerangi jalannya bagi orang-orang yang benar, saudara. Jadi Eli Eli lama sabachthani mungkin menggambarkan bagaimana keterpisahan manusia dengan Tuhan, tetapi juga memiliki pengharapan akan datangnya fajar, ada datangnya pertolongan, ada datangnya sinar, ya. Yesus mengalami kemenangan. Yang kelima adalah ucapan penderitaan jasmani. Katakan ucapan penderitaan jasmani. Hanya satu ketika itu yang Yesus katakan, ya. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Jadi setelah mengalami penderitaan salib, ketika Yesus ditangkap, dia harus dipukul dan segala macam, Yesus mengalami dehidrasi karena sebagai manusia biasa, ya, dia tidak minum, tidak makan, tetapi yang menjadi kebutuhan tubuh adalah apa, saudara? Air. Kita tahu manusia memiliki 80% tubuh manusia terdiri dari air. Ya, bahkan kesesaran manusia di alam maut itu juga digambarkan dengan rasa haus. Ada satu kisah di dalam firman Tuhan bagaimana seorang Lazarus yang miskin dan orang kaya. Akhirnya Lazarus ini masuk ke Seul sama-sama, ya, ke alam maut bersama-sama dengan orang kaya itu. Tetapi orang Lazarus yang miskin ini dia ada di pangkuan Abraham. Lalu orang kaya ini berkata, ya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ternyata, saudara, penderitaan kehausan ini menggambarkan kesengsaraan yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus tidak bicara, aduh sakit, ya, ketika dia mengalami segala macam penyiksaan. Atau dia berkata, aku lapar. Tidak, saudara. Tetapi menggambarkan penderitaan yang sangat, dia berkata, aku haus. Ya. Dan ini merupakan pemenuhan dari nubuat. Next. Mazmur 69 ayat 21. Bahkan mereka memberi aku makan racun, minum racun atau makan racun. Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Yang diberikan Yesus ketika dia haus, yang pertama adalah pereda nyeri. Ya, dalam Markus dikatakan lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Jadi di Markus dikatakan dia diberi anggur campur mur. Di Matius dikatakan anggur campur empedu. Saya nggak tahu ini 2 kali dikasih atau sebutannya aja empedu dan mur ini. Tetapi ini adalah minuman yang diberikan untuk menahan sakit pereda nyeri. Kalau sekarang mungkin obat bius atau paracetamol. Tetapi Yesus menolak. Kenapa Yesus menolak? Yesus menandakan bahwa dia itu secara sukarela menerima penderitaan salib sebagai jalan baginya untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Nah, yang kedua, Yesus harus dalam kondisi sadar menerima penderitaan salib. Kalau dia dikasih pereda nyeri, berarti diringankan dong, berarti tidak sempurna. Bahkan Yesus itu tidak boleh mati di tengah jalan ketika mengalami penyiksaan, dia harus sampai salib, harus sampai selesai. Nah, yang kedua adalah anggur asam atau cuka, yang merupakan minuman biasa,
bagi pekerja di ladang dan bagi tentara dari kelas rendah untuk membasahi kerongkongannya dan bibirnya yang kering, sangat kering, hanya untuk membasahi. Nah, supaya apa saudara? Dan ini ya dikatakan, dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Lah kalau ini Yesus mengecap supaya kerongkongannya basah, sehingga ia dapat dengan suara nyaring berkata, tetelestai. Artinya apa saudara? Sudah selesai, sudah lunas. Nah, ini adalah ucapan keenam, yaitu ucapan kemenangan. Katakan ucapan kemenangan. Ya, di sini katakan bahwa sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi ini perkataan kemenangan, bukan putus asa, bukan keputusasaan. Jadi Yesus sudah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang ditugaskan Bapaknya, yaitu untuk memberitakan Injil, untuk melakukan segalanya waktu dia hidup di dunia ini. Dan yang terakhir dia harus mati di atas kayu salib. Jadi misi Allah, rencana Allah telah digenapi. Kasih-Nya dinyatakan dan penyelamatan manusia telah dilakukan. Ya, jadi kita tahu bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa. Maka dari itu ia juga menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Dan apa arti tetelestai? Kalau pada naskah papirus Yunani kuno terdapat satu tulisan tanda terima pajak pada masa jajahan Romawi, dulu tertulis dengan kata tetelestai sebagai tanda bahwa itu telah dibayar dengan lunas. Seperti kalau mungkin kalau sekarang kita ke instansi-instansi atau kita membayar setelah memberi barang, kita dibeli cap sudah lunas. Kalau dulu capnya itu tetelestai. Ya, jadi hutang dosa konsekuensinya adalah mati. Nah, kata tetelestai berarti bahwa hutang dosa itu telah dibayar lunas dengan apa saudara? Dengan darah atau nyawa Yesus. Kolose 2 ayat 14 dikatakan, jangan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi dianggap lunas, dipakukan di atas kayu salib. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dan kamu telah diberi dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kalau ada kita ketemu ayat-ayat sudah lunas dibayar ya, ada dengan harga yang mahal, sudah dibeli dengan dari cara hidup yang lama, itu karena arti tetelestai itu kita sudah lunas dibayar, dipakukan di atas kayu salib, tanda sah bahwa hidup kita ini sudah dibayar, hutang dosa kita sudah dibayar oleh Yesus dengan sempurna. Lalu yang terakhir adalah ucapan penyerahan. Katakan ucapan penyerahan. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan segera sesudah berkata demikian ia menyerahkan nyawanya. Saya ambil dari NIV dan King James Version. Into your hands I commit my spirit. Nah, di sini ada commit atau commit. Itu bukan cuma menyerahkan, tetapi maknanya aku menitipkan atau aku menyerahkan dan nanti aku klaim kembali. Seperti kalau Bapak Ibu bawa uang 100 juta dan mau mendepositokan ke bank saudara. Aku nitip ke bank, nanti suatu saat aku ambil kembali, aku klaim kembali. Jadi bukan cuma diserahkan, tetapi aku nanti ambil kembali. Karena apa saudara? Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawa Yesus.
kecuali Dia sendiri yang menyerahkan. Ya, dalam Yohanes 10, 17, 18 dikatakan, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ya, jadi apa yang Dia lakukan, Dia akan mati dan bahwa Allah juga akan menerima pengorbanannya karena Dia yang memberikan, Dia yang menyerahkannya. Ya, dan betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Yesus mempersembahkan dirinya sebagai korban tebusan. Kita tahu tokoh teragung, tokoh yang termulia, tokoh yang baik hati, tokoh yang luar biasa berjalan di muka bumi ini selama 3,5 tahun, dan di waktu itu Allah dalam rupa manusia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Next. Yesus telah menanggung, Yesus telah memikul salib dan Dia telah melewati salibnya. Dia telah menyelesaikan sempurna sampai garis akhir. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Bisakah kita juga melewati salib kita? Saudara, ada firman Tuhan katakan, kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan, dan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita berkata, aku mau mengikut Yesus, aku mau mengiring Yesus. Tuhan katakan, kalau kamu mau mengikut aku, engkau harus apa saudara? Menyangkal diri dan memikul salib. Di sini siapa yang punya salib? Yang mantap dong. Di sini semua punya salib? Amin. Semua punya salib. Bukan salibnya Tuhan, salibnya kita. Tidak ada yang bisa menanggung salibnya Tuhan, tetapi salib kita masing-masing. Salib yang Tuhan maksud yang diberikan kepada kita bukan ketika kita berdosa dan kita menerima konsekuensi dosa. Aku dipukulin, ketangkep polisi kemarin, maling jemuran gitu kan ya. Ya, bukan seperti itu saudara, tetapi kita menderita karena Kristus. Ya, maksudnya kita ini melakukan kebenaran, kita melakukan iman kita menunjukkan iman kita dan kita menderita. Ya, kemarin ada jiwa baru dan nangis-nangis waktu beberapa minggu yang lalu. Nangis-nangis karena dia mulai dibenci oleh tetangganya, dia mulai diejek-ejek, dia mulai disalibkan. Maksudnya dia mulai menerima perlakuan yang tidak baik dari tetangga-tetangganya. Nah, itulah salib yang dia harus derita, saudara. Nah, salib bicara juga tentang pengampunan. Kenapa sih orang Kristen itu harus melewati salib pengampunan? Benar enggak saudara? Setiap anak Tuhan diproses untuk bisa mengampuni siapapun itu. Ya, mungkin pertama orang-orang yang jauh kita harus mengampuni. Mulai orang dekat dinaikin sama Tuhan, lama-lama orang yang paling dekat bisa menyakiti kita. Dan kita harus berkata seperti Yesus, ya Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat, tidak mengerti bahwa mereka menyakiti hatiku. Nah, salib bicara juga tentang iman kita kepada Kristus dan kehidupan kekal. Salib bicara tentang kasih kita kepada orang lain. Salib bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana kita menjaga kekudusan, karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Karena tanpa kekudusan kita akan menderita karena kita jauh dari Tuhan. Salib juga bicara tentang kematian atau penderitaan jasmani, karena kita harus mematikan perbuatan daging kita. Itu bicara tentang kematian. Daging itu menderita secara jasmani. Ya, contohnya adalah mengekang nafsu kita. Ya, pinginnya makan semuanya. Ya, tapi tadi contohnya kita harus memilih-milih makanan yang baik untuk kita. Jangan tahu. Ya, kemarin ada yang cerita, papaku itu sakit jantung.
Tapi dokternya bilang makan apa aja boleh. Terus, tapi dia juga ada ginjal. Nah, dokter ginjalnya bilang, ya jangan makan seafood. Nah, dia senangnya makan seafood. Terus dibilang, Pak harus jangan makan seafood. Dokterku aja bilang enggak apa-apa. Loh, tapi kan ginjalnya papa nanti gimana katanya. Lah terus aku mau makan apa kata papanya. Senangnya makan seafood. Nah saudara, nah itu kan kita harus tahu bagaimana kita harus mengekang keinginan-keinginan kita yang tidak sehat, mengekang keinginan kita yang tidak baik dalam perkataan dan sebagainya ya. Dan salib juga bicara tentang kemenangan kita karena Kristus, karena kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Dan terakhir, salib adalah tentang penyerahan hidup kita kepada Dia. Ayat terakhir saya akan bacakan Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Ya, kita semua masih hidup di dalam daging, amin. Adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sekalipun kita hidup masih di dalam daging, kita hidup oleh iman. Dan bukan hidup kita lagi, tetapi hidup di dalam Kristus. Dan Kristus hidup di dalam kita. Amin untuk firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saya berdoa setiap kita sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan mau, Tuhan inginkan ketika Dia mengucapkan 7 perkataan di atas kayu salib. 7 perkataan yang sangat penting untuk kita pahami dan kita mengerti. Mari kita kembali merenungkan kasih kita kepada kasih Tuhan dalam hidup kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Lalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Musik dengan lembut. Kita telah mendengar ada 7 ucapan Yesus ketika Dia ada di kayu salib. Saya berdoa supaya pada peringatan Jumat Agung hari ini kita kembali diingatkan, kita sungguh-sungguh memahami betapa besarnya pengorbanan Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan buka mata sebentar, Anda lihat ke depan.
Ketika Yesus tergantung di kayu salib seperti ini, dengan kondisi dia sudah ditangkap dari malam hari, dan seharian itu dia mengalami aniaya yang hebat. Tubuhnya hancur. Kitab Yesaya katakan dia bukan seperti manusia lagi. Tapi ia harus sampai selesai. Dan ketika dia tergantung sebelum kematian itu datang, sebelum Yesus menyerahkan nyawanya, maka sesungguhnya pada saat itu dosa ditimpakan kepada Yesus. Penghukuman ditimpakan kepada Yesus. Kutukan karena dosa ditanggung oleh Yesus. Dan sakit penyakit juga ditujukan, ditimpakan kepada Yesus. Sampai akhirnya ketika dia akan menyerahkan nyawanya, dia berkata, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan ketika Yesus berkata, tetelestai, artinya sudah selesai. Perhatikan baik. Maka semua dosa, penghukuman, kutukan, sakit penyakit, seluruh manusia di muka bumi ini sudah selesai. Sudah dibayar lunas. Karena itu betapa berharganya anugerah yang Bapa berikan bagi kita yang hadir malam hari ini. Orang yang menyadari betapa mahalnya darah Yesus yang telah membayar lunas dosa kita, penghukuman yang harus kita alami, kutukan yang seharusnya kita terima, dan sakit penyakit yang harus kita tanggung. Kalau seorang itu menyadari, maka dia akan sungguh-sungguh hidup dalam kehendak Tuhan. Malam hari ini, bolehkah saya mengajak kita untuk merenungkan kembali sejenak? Apakah selama ini kita sungguh-sungguh hidup sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah Tuhan? Apakah kita menjalani kehidupan kita sebagai pribadi yang menyadari bahwa aku sudah ditebus, aku sudah diselamatkan, dosaku sudah diampuni, ditanggung, dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Segala kutuk karena dosa sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Dan kita menjalani kehidupan yang baru. Ataukah masih ada yang hidup masih kompromi dengan dosa? Atau kita hidup masih dikuasai oleh kelemahan kita? Kita hidup masih dalam ketakutan akan penghukuman? Mari malam hari ini dalam 1-2 menit saya mengajak kita membuka kedua tangan kita. Responi, renungkan baik Jumat Agung. Apa yang Yesus telah berikan bagi kehidupanmu, kehidupanku, bagi kehidupan kita semua. Katakan, Tuhan terima kasih. Mari masing-masing pribadi katakan, Tuhan Yesus terima kasih buat pengorbananmu yang menebus kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, karena salibmu ku hidup. Katakan, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Katakan dengan segenap hatimu, karena salibmu ku hidup. Ku hidup karena salibmu, karena salibmu ku menang, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup
mujizat-Mu di hidupku. Mari datang kepada Tuhan. Kita mau berjanji malam ini. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi mengikut Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau mengaruniakan pengurapan-Mu, kekuatan yang daripada-Mu Tuhan atas kehidupan mereka. Bangkitkan terus Tuhan Roh-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami terus berjalan dalam kasih karunia. Hidup yang telah ditebus, hidup yang telah dibayar lunas, agar kami hidup bukan untuk diri kami, tapi kami hidup bagi Kristus yang telah mati untuk menebus kehidupan kami. Dan sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Barang siapa percaya dan telah menerima Yesus dan telah dibaptis, Anda boleh ambil perjamuan kudus. Tapi jika ada yang sudah percaya namun belum dibaptis dan Anda siap dibaptis, Anda juga boleh ambil perjamuan kudus. Anak-anak jangan ambil perjamuan kudus. Mari persiapkan diri kita. Mari introspeksi diri kita. Renungkan baik-baik saudara. Kita mau terima perjamuan kudus dengan cara yang berkenan. Akui segala dosa, bereskan. Jangan ada dosa yang ditutup-tutupi. Tuhan mau kita sungguh-sungguh datang dengan hati yang terbuka. Lepaskan pengampunan bagi orang-orang yang menyakiti kita. Seperti Tuhan pun juga sudah mengampuni kita. Mari saudaraku, sekarang kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Pandang kepada Dia Bapa yang baik. Engkau menguduskan seluruh kehidupan kami anak-anak-Mu, agar kami boleh menerima perjamuan kudus ini dengan cara yang berkenan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Katakan amin. Makan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Katakan amin. Minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, kami bersyukur Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Angkat tangan kita bersama. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya
bagi Tuhanku. Oh, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Berikan pujian, kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Mari umat Tuhan yang berkemenangan serukan haleluya. Sekali lagi lebih dahsyat, sorakan haleluya. Mari angkat kembali kedua tanganmu. Saat ini terimalah berkat kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus. Tak persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai kehidupan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Kristus datang menjemput kita di angkasa bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.